kalender. Artinya Pak, sebentar lagi kita akan masuk Dzulhijjah, bulan terakhir dari 1445 Hijriah. Ketika hari Idul Adha, Rasulullah menyebut tidak ada amalan yang lebih baik nilai pahalanya yang dilakukan pada hari raya Idul Adha melainkan meneteskan darah dari hewan kurban. Jadi amalan terbaik yang kita lakukan adalah ketika kita ikut berkurban. Maka boten sanggup biasanya diterapkan ini menjelang Idul Adha sebagai motivasi dan semangat. Hewan kurban kita nanti akan datang dengan kuku-kukunya. Bahkan nilai pahalanya, pengen itu, ya silahkan hitung pori-pori hewan. Tempat tumbuhnya rambut-rambut bulu-bulu dari binatang. Ya, kemungkinan ya kita akan bisa menghitung. Saking hebatnya ibadah kurban. Mungkin bisa jamaah buka di surah As-Saffat ayat 102 misalkan. Gambaran seorang Ibrahim yang memberikan info untuk mengorbankan putranya Ismail, tetapi alhamdulillah karena Ibrahim Khalilullah, kekasihnya Allah, Ismail kecil waktu itu adalah Ismail anak yang soleh-solehah, digambarkan di surah As-Saffat itu ketika Nabi Ibrahim mengatakan, anakku sayang, aku mendapat perintah dari Allah untuk menyembelihmu, apa pendapatmu? Jadi ini contoh orang tua yang tidak diktator. Tahu bahwa ini perintahnya Allah, tapi beliau masih menawarkan bagaimana pendapatmu. Hebatnya Ismail kecil waktu itu, beliau menyatakan memberikan jawaban, ya apa al-ma'lumat satajiduni insyaallah minasabirin. Ayahku sayang, lakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, engkau akan mendapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Masya Allah, indah betul. Makanya nyumbang bulan kelihatannya anak-anak kecil ini mungkin umpama ditanya setelah ini mau materi ini boleh, paling saya jawab betul. Tapi nyumbang bulan jangan sepelekan dan mereka begini. Nanti bisa jadi 20 tahun yang datang dari Ustaz ya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Ikmal lidunya ka'anna ta'ishu abada wa mali'akhiratika ka'anna ta'amudu ghadan. Ikhtiar untuk kita melakukan kebaikan. Berbuatlah untuk duniamu seakan kamu akan hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan besok kamu mati. Artinya apa? Untuk urusan dunia kita diperintah oleh Nabi untuk melakukannya dengan serius. Kayak awak ini hidup selama-lamanya. Akhirnya kerja keras. Jadi betul-betul Pak ceritanya wong Islam solih atau solihah kok pemalas itu ada. Tetapi kalau untuk urusan akhirat kita jangan lupa, koyok-koyok besok kita mati, berarti waktunya tinggal 1 hari. Maka harus serius dalam beribadah. Kalau ini nge-match untuk dunia kita sungguh-sungguh, untuk akhirat kita juga sungguh-sungguh, insya Allah hasanah dunia, hasanah akhirat kita. Yang kedua, monggo berlatih untuk berperilaku jujur.
sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ahmad, Ibnu Abi Dunya, Ibnu Hibban, Al Hakim dan Al Baihaqi. Rasulullah bersabda, berilah aku dari kalian jaminan dengan 6 perkara, niscaya aku akan menjamin kalian dengan surga. Moga dari 6 ini kita upayakan. Ini latihan yang mulai dari 1. Apa itu? Yang pertama, jujurlah kalian jika berbicara. Yang ingin dijamin surga, monggo mulai sekarang latihan jujur dalam berbicara. Walaupun iblis selalu bilang, zaman ini kok jujur ya, itu berarti kalimatnya iblis. Orang beriman akan mengatakan, wong sing jujur uripe bakal mujur, akan beruntung, bahkan dijamin oleh Nabi itu. Yang kedua, sempurnakanlah janji oleh kalian jika berjanji. Ingat Bapak Ibu, al-wa'du dainun, janji itu adalah hutang. Moga nanti jamaah Al-Aqsa yang pengen jadi bupati, nah ini ada kesempatan untuk segera mendaftar ya. Karena nanti pelaksanaannya di bulan November, tapi pendaftarannya kepada partai-partai mulai sekarang. Monggo kalau nanti warga KPR pengen jadi bupati, silakan daftar. Dan biasanya pasti dalam masa kampanyenya ada janji. Yang penting kalau jenengan berjanji, usahakan janji itu dicatat. Dan setelah itu ada action untuk menepati janji. Kok hanya janji, berniku kok lewes, hati-hati. Awal itu bisa masuk golongan munafik, yang itu digolongkan fitarkil asfali minanar, nerakanya jadi kerak di intip neraka. Yang ketiga kata Nabi, berikanlah amanah jika kalian diberi amanah. Yang terakhir kata, kita laki-laki diberi amanah oleh Allah berupa istri dan anak-anak kita. Tanggung jawab kita berat loh Pak. Jadi kita bukan hanya mempertanggungjawabkan diri kita sendiri, tetapi kita harus mempertanggungjawabkan apa yang dititipkan oleh Allah berupa anak dan istri. Kemudian beliau melanjutkan, tunaikanlah amanah ya tadi. Yang keempat, jagalah kemaluan. Ternyata spesifik Nabi menyebut, lek pengen dijamin surga, monggo hindari yang namanya zina. Dilanjutkan Nabi, pejamkanlah penglihatan. Maksudnya ngeten Pak, biasalah lek awake dhewe lagi naik motor, naik mobil, terus ngarepe awake dhewe enten sing glowing Pak. Nah, niku pripun terusannya? Ora ngerti pripun, ngerti pripun. Mudah-mudahan Bapak-bapak punya pikiran sing neng omah kae ya iso glowing, tergantung wae ngeragati mboten mawon enak ya. Makanya istri solihah itu idza nadarta syaraka. Istri solihah itu kalau dipandang suami maka membuat suaminya senang. Insyaallah sabar gitu. Sudah berusaha gitu. Jadi di sawang suaminya
nyenengi. Tidak harus yang saya make up-nya kayak ndak itu juga ya. Contoh sederhana, laki-laki itu paling suka ketika melihat istrinya itu ketika dipandang tersenyum. Mungkin latihan deh. Nah, jadi pas dipandang suami latihan tersenyum. Ya mudah-mudahan suaminya paham. Oh, sing medeni nek ora paham, yang ini jadi umat lebih berarti itu berarti suaminya nggak paham. Kalau suaminya paham, insya Allah. Dan tahanlah tangan kalian dari meminta-minta. 6 jaminan ini yang akan menjadi kita ke surga. Jamaah rahimahullah, yang ketiga, mewujudkan mulai rumah tangga sampai masyarakat yang penuh keberkahan adalah merhamah dan menegur kerahmatan. Dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Irhamu fil ardi yarhamukum man fis sama." Sayangilah siapa yang ada di muka bumi, niscaya kamu akan disayangi siapa yang ada di langit. Masya Allah. Sampai Nabi memberikan warning, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman di antara kalian sehingga mau mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Yang terakhir jemaah sekalian, monggo belajar bahasa kerennya toleran. Monggo saling menghargai. Ini insya Allah yang membuat masjid ini nanti akan terus berjalan. Lingkungan kita akan terus dalam kedamaian. Manakala kula panjenengan sami mengedepankan ini. Laisa minna malam yujilla kabirana wa yarhamu saghirana wa ya'rifu li ahlina haqqahu. Bukan termasuk golongan kami, kata Nabi, orang yang tidak menghormati orang yang tua dan tidak menyayangi yang muda dari kami, serta tidak mengenal hak-haknya orang alim dari kami. Monggo Bapak Ibu sekalian, matur suwun kemarin sudah mendoakan atas berpulangnya Mbok Allah di usia yang memang sepuh 87 tahun, tapi pulau punya pengalaman yang barangkali monggo kepilih kagem jenengan. Saya biasanya seminggu sekali itu saya upayakan pulang untuk menengok itu beliau senang sekali kalau sederhana nek pulau gawane siomay. Nah ternyata sebelum beliau 2 minggu menjelang wafatnya beliau itu, saya pas ke sana karena lagi kesusu gitu, pulang betul-betul siomay. Terus beliau nanya, Pak dengaran ranggawa siomay man. Iku bosone WA mak jelek Bapak Ibu. Kenapa? Karena setelah itu pulau betul-betul siomay. Betapa menyesalnya Marsono saat ini. Ya, ketika waktu itu pulau mengatakan, makanya pangapunten yang masih jadi anak, monggo. Kadang-kadang orang tua itu seperti ini, digawa di bubur kacang hijau sak bungkus, mawon, masya Allah, seperti luar biasa. Jadi jarang ya orang tua itu yang menuntut anaknya, aku pengen duit sambil, orang tua itu ternyata digawa di runding, sak bungkus, anget-anget teman, wes
bahagia. Iku sesuk sak RT krungu kabeh. Aku nek bengi digawake anakku, Rode. Padahal lu sak bungkus sak RT krungu kabeh. Bapak Ibu sekalian, monggo jadilah anak-anak yang bisa mendapatkan surganya Allah karena berbakti kepada orang tua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Syakur, kami bersyukur kehadiratmu pagi hari ini ya Allah di rumahmu di Masjid Al-Aqsa. Kami engkau kumpulkan dalam kebaikan, anugerahi kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang engkau terima. Ya Allah ya Ghafar, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa anak-anak keturunan kami, ampuni dosa saudara-saudara kami, muslimin muslimat, mukminin mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami di atas agama. Rabb, anugerahi masing-masing jamaah Masjid Al-Aqsa ini agar kami memiliki hati yang bersih dan sehat, sehingga kami saling mencintai, bukan saling mencaci maki. Kami saling menyayangi, bukan saling menyakiti. Kami saling tolong menolong ya Allah, bukan saling menzalimi. Kami saling menyambung silaturahmi, bukan saling memutus silaturahmi. Ya Allah, anugerahi kehidupan dunia kami hidup yang penuh kebahagiaan. Mudahkan urusan kami, urusan rumah tangga kami, urusan pekerjaan kami, urusan pendidikan anak cucu kami, wabil khusus mudahkan urusan ibadah kami kepadamu. Ya Allah, anugerahi kehidupan akhirat kami kelak, hidup yang penuh kemuliaan dan kehormatan. Masukkan kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh-soleh. Ya Allah, berkumpulnya kami di pagi hari ini, jadikan sebab ya Allah Engkau mengumpulkan kami kelak di syurga ini. Jauhkan kami dari neraka-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur suwun panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.